warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Penti Erianti. Bersama saya Penti dari kelas KPI 2A. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang teori perkembangan sosial anak dan contoh praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Di pembahasan kali ini kita akan hanya membahas dua pokok bahasan saja, yaitu teori perkembangan sosial anak menurut ahli barat dan teori perkembangan sosial anak menurut teori pendidikan Indonesia. Langsung saja di pembahasan yang pertama kita bahas terlebih dahulu, yaitu teori menurut para ahli barat. Pada perspektif teori ahli dari barat ini dibagi menjadi tiga, yaitu teori nativisme, teori empirisme, dan teori konvergensi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu teori nativisme, empirisme, dan konvergensi? Nah, kalau begitu langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu teori nativisme. Teori nativisme dikemukakan oleh Schopenhauer. Ia adalah filosof Jerman yang ia mengungkapkan bahwa manusia berkembang tergantung potensi yang dibawa sejak lahir. Jadi bisa disimpulkan teori ini bahwa tiap-tiap anak sejak dilahirkan sudah mempunyai berbagai pembawaan yang akan berkembang sendiri menurut arahnya masing-masing. Contohnya, orang tua EQ berkulit putih, maka EQ juga memiliki kulit berwarna putih. Hal ini terjadi karena faktor dari genetik orang tuanya. Dalam hal ini, EQ sudah bawa sejak lahir ya guys. Nah, langsung saja kita bahas yang kedua, yaitu teori empirisme. Teori empirisme ini dipelopori oleh John Locke. Ia adalah seorang filsuf dari Inggris. Di dalam teorinya diungkapkan bahwa manusia lahir ibarat kertas putih. Seperti teorinya yang terkenal, yaitu teori tabula rasa. Pribadinya dibentuk oleh lingkungannya. Dapat disimpulkan dari teori ini adalah manusia itu lahir dengan jiwa yang masih kosong, dan jiwa ini akan terisi oleh pengaruh dari luar seperti pengalaman-pengalaman yang ditangkap oleh indera kita. Perkembangan empirik ini yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam membentukkan perkembangan anak. Contohnya, tindakan dan perilaku seseorang akan didasarkan pada pengalaman dan pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti AM sering berkata kasar. Mengapa demikian? Karena pengaruh dari lingkungan AM yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Karena ia pernah mendapatkan atau melihat seseorang di lingkungannya berkata demikian. Nah teman-teman, langsung saja kita bahas teori yang ketiga, yaitu teori konvergensi. Teori konvergensi adalah teori gabungan antara teori nativisme dan teori empirisme. Teori ini digagas oleh William Stern. Ia adalah seorang ahli pendidikan bangsa Jerman. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia disertai pembawaan baik atau buruk. Bakat yang dibawa anak sejak lahir tidak akan berkembang tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk bakat itu. Teori ini memandang bahwa pembawaan atau potensi berkembang yang dibawa manusia sejak lahir. Namun potensi yang masih diam memerlukan stimulus dari luar untuk membangun dan berkembang. Contohnya, ER memiliki pembawaan suara yang bagus. Lalu ER mengikuti les musik atau seni tarik suara untuk mengembangkan pembawaannya. Nah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan yang kedua, yaitu teori perkembangan sosial anak menurut teori pendidikan Indonesia. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau menyampaikan ada istilah tripusan pendidikan anak, yaitu yang pertama pendidikan dalam keluarga. Ada ayah, ibu, saudara, kakek, nenek, dan lain-lain. Maksudnya, pendidikan perkembangan sosial itu dimulai dari rumahnya sendiri. Lalu yang kedua ada pendidikan di sekolah, ada guru, kawan, kurikulum, pembelajaran. Nah, di sini maksudnya sekolah juga sangat penting dan berpengaruh untuk pendidikan seseorang, baik dalam lingkungannya maupun pembelajaran-pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga ada pendidikan di masyarakat umum, seperti interaksi sosial, tradisi, budaya, dan teknologi. Nah teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan tentang teori perkembangan sosial anak dan contoh praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video kali ini bermanfaat ya untuk kita semua. Dan nantikan video selanjutnya hanya di YouTube channel Penti Erianti. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.